Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Widiutama dengan NIM 1902102041113. Saya dari PGSD Universitas Jember angkatan 2019 kelas E. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Dan yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Dan yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Nah, untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan. Sini yang pertama ada tumbuhan Hydrilla verticillata. Lalu di sini ada soda kue, ada stopwatch, kita memakai handphone, ada alat penghitung, ada benang jahit, ada termometer, ada kertas jilid dengan 5 warna, yaitu warna hijau, biru, kuning, merah, dan juga ungu. Lalu ada toples, ada corong, dan ada pengganti tabung reaksi yaitu botol kecil. Dan juga ada air. Lalu langkah yang pertama kita ambil 5 tangkai tumbuhan Hydrilla verticillata dan kita potong sepanjang 10 cm. Nah, ini sudah sepanjang 10 cm. Lalu kita ikat pangkal dari tumbuhan ini. Kita ikat dengan benang jahit. Nah, selesai. Setelah itu, kita isi air sebanyak 3/4 bagian dari toples. Nah, setelah itu, kita letakkan tumbuhan Hydrilla ini ke dalam corong. Seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Ini air yang dimasukkan sebanyak 3/4 bagian ya. Kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Lalu kita isi botol kecil ini dengan air. Lalu menutup corong ini dengan botol kecil ini seperti ini. Nah, lalu kita masukkan sisa air ke dalam toples. Nah, setelah itu kita letakkan di dalam tempat yang gelap
matahari secara langsung. Nah, langkah selanjutnya kita letakkan di tempat yang gelap. Lalu kita tunggu selama 3 menit. Kita nyalakan stopwatch-nya. Lalu kita hitung banyak gelembung dan juga cek suhu. Nah, kemudian setelah 3 menit, suhu yang dihasilkan tanaman hidrilla adalah sebesar 29 derajat Celcius dan banyak gelembung adalah 0 gelembung. Jadi di tempat yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, tumbuhan hidrilla tidak mengeluarkan gelembung. Jangan lupa catat hasilnya di tabel hasil pengamatan. Kemudian gantilah di tempat yang terang. Kita tambahkan setengah sendok teh soda kue. Lalu tunggu selama 3 menit. Kita cek suhu dan hitung banyak gelembung. Nah, setelah dipindahkan di tempat yang terang dan ditambahkan soda kue, suhunya adalah 29 derajat Celcius. Dan banyak gelembung sebanyak 430 buah. Jangan lupa catat di hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Lalu langkah selanjutnya, tambahkan plastik jilid warna merah di atas tumbuhan hidrilla. Sesuai dengan posisi sinar matahari, kita tunggu selama 3 menit. Kita cek suhu. Dan hitung banyak gelembung. Setelah ditambahkan plastik jilid warna merah, suhunya mencapai 29 derajat Celcius dan banyak gelembung sebanyak 473 buah. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti dengan plastik jilid warna kuning. Kita tunggu selama 3 menit. Kita cek suhu dan hitung banyak gelembung. Nah, hasil yang diperoleh setelah diganti dengan plastik jilid warna kuning, suhunya mencapai 34 derajat Celcius dan banyak gelembung sebanyak 798 buah. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti lagi dengan plastik warna biru. Kita tunggu selama 3 menit. Kita cek suhu. Dan hitung banyak gelembung. Hasil yang diperoleh setelah diganti dengan plastik jilid warna biru yaitu suhu mencapai 35 derajat Celcius dan banyak gelembung sebanyak 780 buah. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Kemudian kita ganti dengan plastik warna hijau. Tunggu selama 3 menit. Lalu kita cek suhu. Dan hitung banyak gelembung selama 3 menit. Nah, hasil yang diperoleh setelah diganti dengan plastik warna hijau yaitu suhunya 35 derajat Celcius dan banyak gelembung 644. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Lalu kita ganti dengan plastik warna ungu. Kita tunggu selama 3 menit. Kita cek suhu.
dan hitung banyak gelembung. Hasil yang diperoleh setelah diganti dengan plastik warna ungu yaitu suhu mencapai 28 derajat Celcius dan banyak gelembung sebanyak 517 buah. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Nah, selanjutnya percobaan yang kedua, percobaan untuk menguji amilum atau karbohidrat pada tumbuhan. Nah, untuk alat dan bahan di sini ada wadah kecil, lalu ada panci, ada kompor, ada air, ada daun, ada aluminium foil, ada pinset, alkohol, betadin, dan ada alas cangkir. Lalu ada isolasi benih. Nah, untuk prosedur percobaan, yang pertama kita pilih daun tanaman hidup, bisa daun pacar air, keladi air, atau daun singkong. Di sini saya menggunakan daun singkong. Lalu kita bungkus bagian tengahnya dengan aluminium foil seperti ini. Jangan lupa kita rekatkan dengan isolasi benih supaya aluminium foilnya ini tidak terbang. Kita bungkus ini selama 1 minggu, lalu kita petik seperti ini. Setelah itu kita buka aluminium foilnya. Nah, setelah itu kita nyalakan kompor. Kita isi panci dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian kita rebus daun. Kurang lebih 5 menit kita rebus daun. Nah, setelah 5 menit, langkah selanjutnya adalah tiriskan daun dengan menggunakan pinset. Setelah itu kita masukkan alkohol di dalam wadah kecil sebanyak 50 ml. Setelah itu kita masukkan daun ke dalam wadah yang berisi alkohol. Lalu kita jepit wadah ini dan kita letakkan di panci yang berisi air mendidih tadi. Kita rebus kurang lebih selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita letakkan daun ke alas cangkir. Lalu kita tetesi dengan betadin sebanyak kurang lebih 10 tetes. Setelah itu kita amati perubahannya dan kita dokumentasikan. Jangan lupa catat di tabel hasil pengamatan. Nah, setelah direbus dengan air, keadaan daun seperti ini. Keadaan daun yang tidak tertutup berwarna hijau tua dan yang tertutup berwarna hijau muda seperti ini. Nah, ini adalah keadaan daun setelah direbus dengan alkohol, yaitu bagian daun yang tertutup seperti ini berwarna hijau muda dan yang tidak tertutup berwarna hijau tua. Ini
Keadaan daun setelah ditetesi betadin, terlihat bahwa daun yang tertutup aluminium foil berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tidak tertutup berwarna hijau muda. Seperti ini. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.